Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Selamat datang kembali Bapak Ibu sahabat sekalian di channel Muksid Haitami. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan satu tema, yaitu hakikat kehidupan di dunia. Hakikat kehidupan di dunia yang dihubungkan dengan perjalanan ibadah umroh dan haji. Apa korelasinya atau hubungannya tema ini dengan perjalanan ibadah haji dan umroh kita semua? Mari sama-sama kita simak. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetapi sebelum lanjut, yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuan untuk subscribe, like, dan juga komen. Jika ada pertanyaan seputar umroh haji, silahkan bisa DM di Instagram atau WhatsApp, kemudian bisa juga tulis pertanyaan di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Sebelumnya kita bacakan dulu surat Al-Hadid ayat 20. Mari kita sama-sama simak, dan yang nanti jika ada bacaan-bacaan saya yang kurang tepat, silahkan diperbaiki ya di kolom komentar. Saya tunggu kritik dan sarannya dari Bapak Ibu sahabat sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Mari kita bacakan artinya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan bagi para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan meninggal. Beramallah sekehendakmu karena akan dibalas. Cintailah orang yang kamu kehendaki karena kamu akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah salatnya pada waktu malam, dan kekuatannya adalah cukupnya dia dari meminta-minta kepada orang-orang. Hadis riwayat At-Tabrani. Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, hal yang perlu diketahui oleh jamaah haji dan umroh bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan yang melalaikan. Setelah berihram, jamaah haji atau umroh harus melepas segala hal yang berkaitan dengan dunia. Jamaah hanya memfokuskan diri beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta harta, benda, dan anak-anak yang menjadi kebanggaan sejenak dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para perindu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat umroh, tentunya tidak membawa anak. Ya, kita misalnya berangkat suami istri,
tentu kita meninggalkan anak kita di rumah, meninggalkan harta benda kita di rumah. Pada saat kita sudah mulai berangkat ke tanah suci, maka semuanya itu dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita fokuskan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah umroh dan haji, tidak ada satupun yang kita banggakan. Ya. Ini ditandai dengan pakaian ihram. Bayangkan, semua orang jamaah umroh dan haji ketika sudah melafadzkan niat umroh atau niat hajinya, ya, contohlah umroh ya. Ketika sudah melafadzkan niat umroh, maka semua pakaian itu diganti dengan kain ihram, 2 helai kain ya. Yang atas namanya kain rida, sementara yang bawah adalah kain izar. 2 kain itulah yang kemudian menempel di badan para jamaah umroh. Ya, ini jamaah laki-laki ya. Kalau perempuan, kain ihramnya ya pakaian yang menutupi aurat. Itu bagi perempuan. Tetapi bagi laki-laki, kain ihram yang digunakan 2 helai kain itu sebagai pertanda bahwa ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian melakukan tahallul, itu semua ya hanya menggunakan 2 helai kain itu. Tambah lagi kalau kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita melakukan prosesi wukuf di Padang Arafah, kita tidak akan bisa mengenali ini dia orang yang kaya raya, ini orang punya mobil mewah, ini orang punya rumah banyak, ini orang punya duit triliunan. Tidak bisa kita mengenali karena memang semuanya sama. Berpakaian putih-putih menggunakan kain ihram. Ya, jadi inti daripada video ini adalah bahwa kehidupan di dunia ini atau perjalanan ibadah umroh dan haji yang kita lakukan itu sesungguhnya menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki ya, dari mulai harta benda, kemudian anak-anak ya dan lain sebagainya, itu semua akan kita tinggalkan. Sama ketika kita melakukan ibadah haji, ya semua itu kita tinggalkan dan kita tanggalkan terlebih dahulu ya. Lalu kemudian ketika sudah selesai baru kita kembali lagi dengan menggunakan pakaian seperti biasa. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya terutama dan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.